kawan-kawan semua bagaimana memaksimalkan beberapa screener, dan juga nanti kita akan memaksimalkannya juga dengan bantuan bot ya untuk saham. Nah, sebenarnya di saat jam market itu kan untuk broker summary itu kan tidak bisa dibuka. Jadi kita tidak tahu apakah ada akumulasi atau tidak dari saham-saham dari cara kita. Nah, di foto saham ini kita bisa melihat kira-kira ada nggak sih selisih antara net buy dan net sell yang terjadi. Jadi ini sangat membantu sekali dalam trading. Nah, sebenarnya sih tergantung gaya style kawan-kawan ya, seperti apa mau trading. Nah, ada yang suka dengan lagi yang rame nih, apa nih yang lagi rame, ikut-ikutnya terserah, nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan berbagi share cara aman buat kawan-kawan dalam trading. Jadi walaupun tradingnya pelan, tapi insya Allah sih porto kawan-kawan akan berkembang. Nah, ini sebenarnya kan saya sudah sering mengingatkan ya kepada kawan-kawan bahwa carilah saham yang sedang dalam keadaan trennya bagus. Nah, tujuannya apa? Karena ketika kita mengikuti tren naik, tren saham tersebut dalam keadaan naik, ya kita tinggal tunggu aja, karena selama tren itu masih dalam keadaan oke, ya kemungkinan akan terus naik. Karena di awal tahun itu seingat saya sih, kalau nggak salah saya masih mengikuti itu masih di kisaran harga 100 sekian. Nanti kita akan lihat. Nah, begitulah salah satu contoh kalau kita mengikuti saham yang dalam keadaan trennya bagus. Nah, di sini adalah screener buat kawan-kawan. Nah, screener ini adalah screener tren. Nih ya, ini yang saya kasih liatin. Ini adalah screener saham uptrend akumulasi. Nah, tujuannya adalah ketika kita mengikuti saham yang sedang uptrend, nah udah kita tinggal mengikuti aja sampai di mana trennya. Nah, jadi ya kita akan lihat rumusnya nanti akan saya bagikan. Ini sebenarnya di keluarga Oke Saham sudah saya bagikan terus ya. Nah, ini untuk melihat dari tren dari ada akumulasi atau tidak, itu kita bisa melihat dari moving average. Nah, di sini kita menggunakan simple moving average, dari moving average 5 sampai dengan moving average 100. Dan juga moving average itu dari yang moving average dengan nilai yang terkecil itu tersusun rapi sampai dengan moving average yang besar. Ini saya hanya sampai dengan moving average 100 ya. Kalau mau ditambahin ke moving average 200 terserah, tapi menurut saya sih ini saja sudah lumayan bagus. Uptrend akumulasi di atas, nah berarti kita akan melihat akumulasinya. Nah, di sini di paling bawah, di sini sudah saya tambahkan dari formulanya itu adalah weekly top broker hits. Nah, dia lebih besar dari 0. Dan value, nah ini SMA value, ini value ya yang ditulis setengah itu lebih besar dari 1 miliar. Nah, ini angka 5 ini dari SMA value tanda petik 5 ini adalah value rata-rata selama 5 hari terakhir itu adalah 1 miliar. Jadi dalam keadaan trennya bagus. Menurut saya sih ini saja sudah lumayan oke ya buat kawan-kawan untuk melihat. Nah, kalau kawan-kawan merasa kayaknya value harian selama 1 miliar masih kecil, ya tinggal digantikan saja. Apa 2 miliar atau 3 miliar terserah kawan-kawan. Atau terlalu besar, 500 jutaan aja ya bisa, tinggal digantiin aja ya. 0,5 B bisa. Nah, tapi menurut saya sih ini sudah lumayan bagus. Nah, tapi kelemahan dari screener ini adalah screener ini tidak akan keluar apabila jam market sedang berlangsung. Nah, tandanya sama seperti yang sudah saya katakan ya dari awal. Ketika jam market sedang berlangsung, itu tidak di broker summary itu tidak akan kelihatan. Jadi tidak akan kebuka ya broker summary. Nah, makanya kita melihatnya dengan bantuan bot Oke Saham.
melihat akumulasi atau tidak. Nah, apabila kawan-kawan mau melihat atau masukkan ke alert untuk screener akumulasi, tinggal akumulasinya dihilangkan aja. Jadi weekly top broker ini dikosongkan, jadi cuman SMA value-nya saja yang disisakan. Nanti kan akan tersaring saham-saham yang sedang dalam keadaan uptrend. Nah, tinggal kawan-kawan ingat saja mana sih yang masih ada akumulasi, tinggal dicek di bot saham. Nah, itu kalau seandainya mau trading menggunakan saham uptrend. Nah, ini ya. Oke, kita save, lalu kita buka ya. Nah, kita lihat di sini ada 7 saham yang tersaring. Ada Antam, NICL. Nah, NICL ya, ini sudah berkali-kali dalam keadaan tren yang bagus. Nah, lalu ada ICBP, Mika, MPMX, DSNG, dan Temas. Nah, ini yang ada akumulasi. Ini kan tadi sudah saya katakan bahwa ini ada akumulasi dalam weekly-nya. Jadi saya melihatnya weekly. Kalau seandainya dia ada akumulasi dalam hari terakhir ya alhamdulillah, tapi weekly-nya ada akumulasi. Nah, kita buka ya. Di sini kita buka. Apakah benar ada akumulasi? Nah, di sini, nah di dalam mana sih? Nah, weekly di sini memang ada akumulasi ya cukup besar di Antam. Ya wajar sih, memang seminggu terakhir untuk saham nikel dalam keadaan track bagus ya. Ada NICL, ICBP, Mika, MPMX, DSNG, dan Temas. Nah, jadi kawan-kawan yang mau trading lebih dalam keadaan tenang dan santai, saya menganjurkan kawan-kawan mencari saham-saham seperti ini. Contoh nih, lagi rame apa nih? Kayaknya udah mulai ada kemarin, beberapa hari kemarin tuh ada saham sejenis MPMX ya, kayak Jaya, terus WH ya, itu kemarin naiknya cukup lumayan. Nah, ini kan sudah tersaring dari saham yang akumulasi. Kita lihat coba MPMX, oke. Di sini 52 weeknya 885, ada 1400. Bandarmologi, nah Bandarmologi dari daily-nya juga ada akumulasi ya. Weekly-nya juga dalam keadaan ada akumulasi. Oke, menarik ya. Coba kita akan masuk menganalisa MPMX, kira-kira seperti apa sih kira-kira area masuk, area untuk awalnya, dan juga seperti apa untuk memaksimalkan tradingnya dengan menggunakan trading stop. Saya akan masuk menggunakan bot saham. Sebentar ya. Sebentar saya share dulu. Oke, di sini adalah bot saham yang biasa kita gunakan. Nah, ada satu yang membuat saya menarik di sini adalah BRO MPMX. Ya. Ini adalah rahasia ya, bahwa sebenarnya trading menggunakan BRO ini cukup simple dan juga sangat-sangat enak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, yang membuat saya cukup senang sebenarnya sih dengan kode saham, kode ini adalah BRO ini adalah di sini adalah kode BRO MPMX. Nah, yang membuat kita menarik sebenarnya adalah kita akan mendekatin ya di sini. Nah, ini adalah garis-garis putih nih yang ada di BRO. Ini adalah indikator. Indikatornya apa sih Pak? Ada yang nanya ke saya, Pak, ini indikator apa sih Pak? Ini adalah super trend. Ini adalah membantu kita untuk melihat tren dari suatu saham. Nah, ini sebenarnya kalau bahasanya, kalau indikator biasanya itu mirip-mirip ini ya, saya katakan ini mirip-mirip seperti bentar, saya ingat-ingat dulu, parabolik SAR ya, apa ya, lupa saya. Nah, tapi ini indikatornya hampir mirip seperti itu cara kerjanya, tapi dalam keadaan ini beda. Ini namanya super trend.
Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada perintah beli dari bot kita itu adalah di FMX di 1165. Dengan stop loss di harga di 1115, atau sekarang sudah naik lagi untuk trailing stopnya adalah di 1135 di ujung sini ya. Nah, di ujung sini sudah terlihat ya, bahwa di ujung ini ada stop lossnya ada di 1135. Nah, kawan-kawan tinggal mengikuti saja untuk area di sini. Jadi buat kawan-kawan yang mau trading santai sambil kerja, sambil nggak usah terlalu agresif, ikuti saja saham super uptrend dan juga sahamnya tersebut sudah berada di atas area trend. Nah, di sini adalah super trendnya sudah mulai ada di harga 1135. Nah, di sini kan MPMX ada di harga 1170 ya terakhir ya. Jadi kawan-kawan tinggal kawal aja sih kalau seandainya punya nih, atau besok mau ngambil MPMX di 1170. Nanti tinggal di pasang trailing stopnya kita melihat dari chart pendek, atau ya tinggal dikawal aja selama di 1135 masih bertahan, udah biarin aja dulu. Jadi ini trennya masih dalam keadaan bagus. Apalagi kalau dia sudah bisa naik di atas, ini breakout dari tertinggi di sini ya. Di sini ada candle yang ada ini ya. Ini sudah naik di atas ini, dia akan lebih tinggi lagi untuk MPMX. Tinggal dikawal aja. Siapa tahu kawan-kawan bisa bertahan seperti NICL, bisa naik sampai 100% ya selama satu minggu. Ya mungkin nggak satu minggu ya, 2 minggu terakhir ya. NICL dari harga 100-an sekarang udah 250. Nah, seperti itu ya. Ini adalah cara paling mudah. Nah, kawan-kawan yang kira-kira nih trennya suka ikut-ikutan, ketika melihat dari chart dari kode BRO dan juga masih harganya masih di bawah tren seperti di sini ya. Nah, ini di tengah-tengah sini, karena harganya naik nih hari ini, tapi masih di bawah tren. Apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau kawan-kawan mau beli ya boleh aja sih, siapa yang nggak bolehin ya. Tapi memang selama trennya masih dalam keadaan di bawah ya, super trennya masih di bawah, sebenarnya saham tersebut masih dalam keadaan beresiko ya. Jadi kalau kawan-kawan mau trennya mau trading santai, cari yang trennya sudah berada di atas. Atau nanti saya sebenarnya punya screen ini lagi, saya tadi sambil olahraga pagi, saya sambil mikir-mikir sih. Kira-kira ada nggak sih alert untuk melihat kira-kira saham tersebut sudah naik di atas trennya atau belum? Tapi sebenarnya sih untuk di DSI saya belum ketemu ya untuk super trend itu apa. Cuman mungkin kita melihat dari resist. Jadi kalau saham tersebut naik di atas resist R2, ada kemungkinan besar dia sudah naik di atas super trendnya. Biasanya seperti itu. Jadi sudah jelas ya buat kawan-kawan, cari saham yang dalam keadaan trennya bagus, lalu kita cek dari super trendnya. Nah, kita bisa melihat lagi. Nah, di sini yang membuat menarik dari foto saham adalah, nah di sini kan kita bisa melihat, nah yang paling bawah ya, di sini adalah net volume dan juga net 5D. Nah, ini adalah akumulasi. Sebenarnya sih kita ini sebenarnya hitung-hitungan dari formula ya yang saya tanamkan di botoke saham. Tapi kurang lebih sih kalau dalam keadaan nilainya dalam keadaan kuning itu berarti ada akumulasi. Walaupun kalau nanti kita akan ngecek ya kira-kira di broker summary bener nggak sih ada akumulasi. Nah, yang paling enak menggunakan botoke saham ini, kita kan tidak bisa melihat dari broker summary saat jam market. Nah, tapi dengan ini kita bisa ada bantuan, ada akumulasi tuh di situ. Nah, bagi yang suka trading santai, sebenarnya cari saham-saham dalam keadaan bagus ya seperti ini ya. Ini kan bukan saham-saham gorengan yang hilang-hilangan ya. Karena kan saham gorengan yang mudah sekali digoreng itu sangat cepat sekali ya untuk perubahan dari akumulasinya. Awalnya akumulasi cukup besar, tiba-tiba langsung longsor,
langsung akumulasinya hilang. Nah itu kan sahamnya dalam keadaan digoreng. Nah, tapi kalau saham-saham seperti MPMX, Antam itu tidak mudah dalam akumulasi. Nah di analisa saham mandiri angkatan sebelumnya, di angkatan kedua saya sebenarnya membahas dari Goto juga dari harga 90-an ya, itu sekarang udah 105. Nah, itu kan cukup lumayan ya. Itu kan kita bisa melihatnya dari akumulasi. Nah, ini adalah salah satu ya dari tadi kita melihatnya MPMX. Contoh ya MPMX. Nah, seandainya kawan-kawan mau melihat dari, bentar, kita akan melihat lagi. Di sini kita akan MPMX. Kita akan melihat lagi dari Temas atau melihat dari NICL. Menarik nggak apa nggak sih? Oh, tadi saya belum ngebahas bagaimana cara kawal untuk. Oh, tadi sudah dibahas ya bagaimana cara kawalnya. Selama di harga 1135, MPMX masih dalam tren-tren yang bagus. Itu stop loss kuatnya ya. Nah, contoh kita saham-saham dari kapal-kapalan Temas ini sudah mulai ada power nih. Kira-kira menarik nggak buat kita pantau? Nah, saya akan cek dulu untuk Temas ya. Ya. Oke. Nah, di sini adalah Temas. Nah, kita bisa melihat kalau Temas ini, Temas ini. Nah, Temas ini sudah mulai naik ya. Di sini sudah ada perintah B sebenarnya sudah lama sekali ya. Dan juga trennya dalam keadaan naik terus. Ini kan supportnya juga naik juga tuh. Sekarang supportnya ada di harga 2040 ya. Jadi selama berada di 2040 dalam keadaan bagus. Kita ngeliat di bawah sini. Nah, di bawah sini ada net fall dan net 5D itu juga dalam keadaan naik. Sudah sama seperti ya, seandainya kalau kawan-kawan sudah ngambil, oh di sini dia sudah mulai naik di atas garis tren, support trennya di atas 2000 bahasanya, dia sudah naik di situ, ya sudah dikawal. Kita beli contohnya ada di harga 2100 atau beberapa hari yang lalu, kan sekarang udah 2330. Nah, ini adalah cara santai buat trading saham. Nah, itu adalah cara kalau kawan-kawan mau mandiri dalam trading saham. Jadi nggak perlu bingung-bingung atau mantau market terus, itu sebenarnya nggak perlu. Jadi tinggal cek saham yang dalam keadaan super uptrend, lalu kita pilih mana yang menarik, yang pergerakannya dalam keadaan juga tidak terlalu ngebut, tapi dan juga dalam keadaan bagus. Nah, di ujung sini, di ujung sini, nih, di sini ada penjelasan ya buat kawan-kawan. Di sini adalah sebenarnya penjelasan itu saham tersebut kira-kira kebut atau enggak. Nah, ATH price itu dari Temas ini pernah menyentuh harga tertinggi di 3.360. Berarti sekarang di harga 1.000 itu udah diskon 50% lebih ya kalau dari ATH-nya. Nah, tapi kan kita nggak bahas untuk ATH ya, berarti sudah cukup lama ya. Fee change yang di nomor 2 ini 0,7. 0,7 itu artinya adalah saham tersebut dalam keadaan slow. Nah, karena fee change kalau saham-saham gorengan itu biasanya di atas 2. Kalau yang suka naiknya kebut-kebutan itu biasanya di atas 2. Fee change yang paling menarik itu adalah di atas 1. Jadi sebenarnya sih fee change yang enak buat trading itu adalah 1 sampai 1,5. Itu fee change-nya bagus ya, maksimal 2 lah. Jangan sampai naik di atas 2, itu udah
volatil banget ya. Di atas 2. Di sini sudah tertulis bahwa speednya slow. Menandakan ya udah dikasih tahu ya, memang tema sini slow, naikannya slow. Di hari terakhir ya, bukan pasti begini, enggak. Ini adalah penjelasan dari ketika kita cek. Jadi kalau seandainya besok tema tiba-tiba lompat-lompat dan juga dia naik sampai 10% atau berapa, itu kemungkinan speednya bukan slow lagi, bisa normal atau turbo. Nah, power ini normal. Nah, menandakan bahwa sebenarnya memang normal-normal aja ya dari volumenya. Jadi tidak ada yang spike volume tiba-tiba langsung beli banyak kayak gitu, enggak. Jadi dia santai-santai aja. Safety-nya good. Ini menandakan bahwa sebenarnya saham ini dalam keadaan ya aman sih kalau mau masuk di saham ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Untuk sekarang trend stopnya ada di harga 2040. Jadi mau beli saham tersebut ya aman-aman aja lah. Nanti kalau seandainya dia yang kita beli nih 2330, katanya besok turun tuh, ya nggak masalah selama dia belum berada turun di bawah garis trendnya. Nah, jadi bisa tambah muatan di kisaran harga 2040 sampai 2100 kalau kata saya. Tapi kalau seandainya jebol dari 2040 dan nanti sudah ada bahaya seperti ini ya di sini ya. Di sini ada tulis bahaya di closing, lebih baik kita keluar. Lebih amannya seperti itu. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, kita akan melihat lagi. Nah, ini kan Mika NPMX, nah terserah. Nah, kalau seandainya kawan-kawan mencari saham yang dalam keadaan uptrend, tapi tidak ada akumulasinya, jadi ini akumulasinya saya hilangkan, weekly top brokerage-nya saya hilangkan. Jadi kan di saat jam market bisa tetap kebuka ya. Nah, ini tinggal dihilangkan aja. Nah, jadi tinggal seperti ini ya. Kita save ini. Bisa kawan-kawan cek dan juga masukin ke alert untuk saham-saham uptrend. Jadi uptrend aja judulnya, bukan uptrend akumulasi. Dari 7 saham yang tadi tersaring, sisa tambah jadi 6 saham tambahan. Apa tambahannya? Ada gula. Nah, gula ini ada saham uptrend. Ada DGIK, SHID, ada BOS, SSMS, ada PANR. Nah, BOS seperti apa nih? Ini kan biasanya sukanya yang goreng-gorengan yang murah nih. Nah, kita akan cek BOS. Oke, kita melihat dari daily. Daily-nya dalam keadaan tidak ada akumulasi ya. Daily. Tapi di sini ada akumulasi kecil di asing foreign. Weekly-nya juga tidak akumulasi. Nah, ini ya makanya dia tadi nggak tersaring di saham-saham yang akumulasi. Karena BOS ya ini tidak ada akumulasi. Oke, kita akan melihat bagaimana sih BOS ya. Nah, saya akan melihat dari BOS. Ini ada contoh aja, jadi habis ini nanti tinggal kalau mau sharing-sharing nggak gampang ya. Oke, ini adalah chart dari BOS, nah dari BRO ya. Nah, BOS ini ketika di harga 78 ini sudah ada perintah baik, langsung ngegas ya, dia arah masalah sini. Terus besoknya turun, tapi trennya
Wah, di sini trennya sekarang supportnya ada di harga 84. 84 ke 91 itu 7 poin ya. 7 poin kalau di harga 100, di bawah 100 ini hampir 10% ya turunnya ya. Nah, jadi sebenarnya masih menarik karena trennya masih dalam keadaan oke. Sebenarnya masih dalam keadaan oke. Dan kita bisa perhatikan ini juga kan kemarin beberapa kali dia sempat menguji support trend tapi mantul kembali. Sekarang supportnya ada di harga 84, sekarang 91. Nanti kita akan lihat cek dari 5 menit. Nah, di sini di net value dan net 5D ini ada akumulasi tapi tidak besar ya ini ya. Tidak besar. Ini adalah persentase yang dilihatkan oleh portofolio saham. Jadi kalau di DXY kan dia punya cara sendiri tuh untuk memperkirakan akumulasi. Nah, di portofolio saham juga ada perhitungan tersendiri ya. Jadi sebenarnya sih kita bisa melihat pertama di sini ada akumulasi walaupun tidak gede ya, tapi di sini dia masih dalam keadaan trennya masih dalam keadaan oke, sebenarnya masih bisa lanjut untuk BOS selama trennya ada di harga 84. Jadi kalau seandainya nih coba deh saya menarik BOS beli di harga 91 atau besok koreksi nih di dekat-dekat harga 84 bisa saya ambil dengan stop lossnya di 84. Nah, itu adalah cara paling simple dan juga paling enak buat trading aman. Jadi kawan-kawan nggak usah bingung, nggak usah pusing, saya mau ngikutin saham apa sih? Atau saya mau punya penghasilan tambahan selain dari pekerjaan saya. Nah, udah dengan cara ini saya yakin portofolio kawan-kawan dan juga modal kawan-kawan untuk trading bakal tumbuh. Gak usah ikut-ikut sana sini, tinggal dikawal aja. Saya yakin kok ini bakal tumbuh. Nah, di sini adalah kode OK MPMX. Nah, di sini menggunakan garis moving average yang biasa saya gunakan. Ini hanya 3 yang saya pakai di sini. Tujuannya adalah supaya lebih simpel. Jadi nggak perlu pakai moving average banyak-banyak, tapi menurut saya sih dengan moving average ini sudah powerful. Moving average-nya itu adalah moving average MA 13 di warna kuning, MA 20 warna hitam, dan MA 50 di warna putih. Nah, sebenarnya sih ada pertanyaan kemarin beberapa kali ya, ada kawan-kawan tanya, Pak, kenapa sih pakai moving average MA 13, 20, dan juga 50? Sebenarnya tidak ada suatu alasan khusus. Moving average itu adalah cocok-cocokan. Jadi ada yang cocok dengan moving average MA 8, ada yang cocok dengan moving average MA 10, atau ada yang cocok dengan moving average MA 15, itu terserah. Nah, saya juga awalnya dulu menggunakan moving average MA 10, tapi kemarin ketika saya berkunjung ke salah satu ya ada bandar salah satu big retail dan saya tanya biasanya pakai moving average berapa sih, katanya. Dia kata kalau saya biasa pakai MA 13 aja lah, karena MA 13 itu hampir mendekati dengan 2 mingguan rata-rata dari harga, kata dia gitu. Jadi menurut saya sih ya itu aja. Dan saya cek ya sebenarnya sih hampir mirip dengan MA 10 yang saya menggunakan, tapi ya powerful juga. Jadi cobalah saya pakai MA 13 dan ya menurut saya sih oke. Nah, kita bisa melihat dari garis kuning ini. Nah, ketika dia mendekati dari garis kuning, dia mantul lagi ya, di sini dia mantul lagi. Dia ada berapa hari terakhir di perkiraan harga di sini, harganya masih bertahan di atas MA 13. Jadi menurut saya sih menarik sih. Makanya sebenarnya sih saya tidak menganjurkan kawan-kawan karena moving average itu cocok-cocokan. Nah, kenapa saya tidak menggunakan MA 5? Karena MA 5 itu adalah pergerakan 1 minggu ya, tapi itu juga terlalu dekat kalau kata saya. Makanya saya biasanya menggunakan agak lebih besar, yaitu
EMA 13 itu adalah menurut saya adalah tren menengah. Nah, itu adalah tren menengah. Nah, yang garis merah putih ini adalah EMA 50. Nah, ini adalah support kuat saya. Biasanya saya menggunakan ini. Kita bisa perhatikan di sini, ketika dia turun mendekati EMA 50, dia lalu masuk kembali. Tapi kalau dia jebol di EMA 50, pertama adalah trennya patah, kedua udah sih nggak menarik. Ya, di sini aja udah jebol, apalagi yang super trend yang ada di BRO ya, menurut saya sih udah jebol juga pastinya dari MPMX. Nah, di sini yang paling bawah di OK itu ada yang namanya bandar detektor. Paling bawah ya di ini. Nah, bandar detektor ini apa sih perbedaannya dengan akumulasi yang ada di volume? Ini bandar detektor sebenarnya range-nya lebih panjang dari bandar detektor. Lebih panjang. Jadi ketika di net 5D dan di net volume-nya sudah dalam keadaan tidak ada akumulasi, tapi di market maker-nya masih dalam keadaan naik, ini menandakan sebenarnya kalau diakumulasi lebih panjang kembali ke belakang, masih ada poin pegang. Itu perbedaannya sih seperti itu. Jadi sebenarnya sih ya menarik juga untuk jadi pertimbangan, karena ketika market maker-nya dalam keadaan positif dan juga net value-nya juga dalam keadaan positif, itu menurut saya suatu hal yang powerful ya. Dan juga di sini ya buy persen yang paling bagus adalah ketika sahamnya itu di atas 75% ya. Ketika kita mau masuk buy close atau apa, sebenarnya sih bagusnya itu berada di atas 75% dan juga fee change-nya itu di atas 1. Nah, ini kan MPMX fee change-nya di atas 1. Ini menurut saya cukup menarik ya untuk coba dicek aja, coba hari Senin besok MPMX naik apa enggak. Menurut saya sih ya kita kan tidak tahu ya, namanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kalau mulai dari sini sepertinya ada kemungkinan dia naik. Oke, MPMX. Nah, di sini adalah MPMX 5 menitan. Nah, apa sih yang saya lihat dari MPMX 5 menitan? Di 5 menitan dari MPMX itu ada sama ya, moving average-nya sama. Tapi saya menggunakan biasanya kalau untuk tren patah, tren pendek itu atau lebih untuk scalpingan, itu saya menggunakan moving average MA50 yang garis warna putih sebagai support kuatnya. Nah, di sini kan ya masih bertahan lah di situ ya. Biasanya sih kalau seandainya harga saham itu masih di bawah MA50 di chart 5 menit, saya belum mau masuk. Biasanya sih seperti itu, kecuali kalau saya baru hanya tes-tes aja. Tes-tes udahlah, titip sendal dulu. Nah, itu bisa jadi. Nanti ketika dia sudah mulai naik dan juga ada volume masuk, baru tambah. Nah, itu ya, saya menggunakan moving average MA50 di chart 5 menit sebagai tren pendek. Nah, kedua adalah di sini adalah volume. Nah, ini volume ini yang biasanya jadi pertimbangan saya ketika saya mau masuk saham. Volume 5 menit ini kan akan menggambarkan 5 menit terakhir atau ya pembelian terdekat itu dalam keadaan buy atau orang jualan ya, buy atau sell. Nah, volume buy itu ditandakan dengan kekuatan power di sini. Nah, contoh di sini ya, ini ada warna hijau. Di sini kan mendominasi ya. Nah, di sini mendominasi. Nah, menandakan bahwa ya volume buy-nya bagus di situ. Tapi kalau di sini banyak volume merah-merahnya daripada hijaunya, itu kemungkinan ya jualan. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan untuk mau masuk atau enggak di saham tersebut. Melihat juga kadang terlihat juga ada perbandingan ya dari value. Nah, itu adalah salah satu cara saya memaksimalkan menggunakan bot untuk scalping. Jadi dibedakan ya untuk scalpingan dan juga untuk dua lagi ya. Nah, masih banyak yang bisa kita share, tapi menurut saya sih hal yang saya jelaskan itu sudah cukup buat kawan-kawan untuk bekal dalam trading ya. Jadi
Hanya itu aja yang kawan-kawan percayai dan juga dilatih terus. Saya percaya bahwa porto kawan akan bertumbuh ya dengan menggunakan cara tersebut. Nah itu aja ya, hari ini saya tutup dan insya Allah nanti akan saya share untuk rekamannya. Kalau kawan-kawan mau tanya jawab nanti bisa share saya ya. Saya kemarin mungkin memperbaiki psikologis ya. Jadi saya nggak trading di grup, saya trading mandiri karena lebih nggak tahu. Saya trading sendiri malah lumayan kemarin dapatnya. Tapi kadang kalau saya ngajak-ngajak kok ada yang ganggu gitu. Jadi coba nanti saya juga sambil memperbaiki trading lain. Yaudah, saya tutup hari ini. Buat kawan-kawan terima kasih yang sudah ngikutin. Nanti kalau nanti formula screenernya akan saya bagikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.